Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, terima kasih untuk hari ini di mana kita dapat berjumpa dengan nama saya Azharia Khalida dengan NIM 23011140407 kelas C Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Izinkan saya untuk membahas resensi dari sebuah jurnal yang telah saya review dengan mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alfiandri Esas MSc. Adapun judul yang akan saya bahas yaitu The New Public Governance dengan penulis Stephen P. Osborne dengan penerbit Taylor and Francis serta tahun terbit 2006. Topik pembahasan dari review jurnal ini adalah ada sinopsis, kelebihan, kekurangan, dan saran. Baik, sinopsis dari jurnal ini adalah jurnal ini membahas tentang perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik dari administrasi publik klasik ke manajemen publik baru atau the New Public Management atau NPM hingga tata kelola pemerintahan baru atau the New Public Governance atau NPG. Jurnal ini juga membahas evolusi paradigma manajemen publik dari Public Administration ke New Public Governance atau NPG melalui tahap New Public Management atau NPM. Administrasi publik klasik menekankan pada kesatuan negara dan pelaksanaan kebijakan secara vertikal oleh birokrasi pemerintah. Namun, kemudian mendapatkan kritik karena kurang adaptif. Manajemen publik baru hadir sebagai alternatif dengan pendekatan manajerial sektor swasta. Akan tetapi, juga dianggap terlalu sempit dan tidak menangkap kompleksitas dunia nyata. Jurnal ini pun mengusulkan tata kelola pemerintahan baru sebagai paradigma baru yang lebih holistik. Ini melihat negara sebagai jamak dan plural dengan fokus pada hubungan antar lembaga dalam penyediaan layanan publik. Dibandingkan dengan administrasi publik dan manajemen publik baru, tata kelola pemerintahan baru dianggap memiliki kapasitas untuk menangkap kompleksitas dunia modern secara lebih baik dan menjadi kerangka kerja baru untuk ilmu administrasi publik. Demikian sinopsis jurnal tersebut yang membahas perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik. Adapun kelebihan yang telah saya dapat dari mereview jurnal ini adalah yang pertama, fokus pada hubungan dan proses antar lembaga dalam penyediaan pelayanan publik, bukan hanya sistem kebijakan atau proses intraorganisasi. Kedua, lebih fleksibel dalam melihat berbagai aktor publik, privat maupun sukarela yang terlibat dalam PAM, bukan hanya birokrasi pemerintah. Ketiga, memiliki kapasitas untuk menangkap proses dan hasil pelayanan publik, bukan hanya kebijakan atau manajemen. Lebih holistik dan komprehensif dalam melihat dan memahami realitas PAM di dunia modern yang kompleks dan plural, tidak sempit seperti NPM atau PA. Melihat negara sebagai entitas yang jamak dan plural, bukan hanya sebagai satu kesatuan seperti di PA atau terpilah seperti di NPM atau New Public Management tadi. Didasarkan pada landasan teori sosiologi organisasi dan jaringan yang lebih kuat untuk menjelaskan kompleksitas PAM. Lebih relevan untuk menjelaskan realitas PAM modern yang semakin terfragmentasi dan pluralitas. Itulah beberapa kelebihan dari jurnal yang saya dapat.
Selanjutnya yaitu ada kekurangan yang saya dapat dari jurnal ini adalah pertama, belum menjelaskan secara rinci dan terperinci mengenai konsep serta unsur-unsur teorinya, hanya diperkenalkan secara umum dan singkat. 2. Kurangnya memiliki fondasi teori yang kokoh untuk mendukungnya, hanya mengacu pada teori organisasi dan jaringan tanpa pengembangan lebih lanjut. 3. Hanya dibandingkan secara teoritis dengan PA dan New Public Management atau NPM, belum dari sisi dampaknya dalam konteks real. Belum banyak diimplementasikan dan diterapkan secara luas dalam konteks kebijakan dan praktik pemerintahan yang sebenarnya. Hanya memperkenalkan gagasan dasar paradigma ini. Ini belum menghasilkan kontribusi ilmiah berupa model, kerangka kerja, atau temuan empiris. Belum sepenuhnya membuktikan keunggulan dan kapasitasnya dalam menangkap kompleksitas pemerintah di era modern. Oleh karena itu, meskipun memiliki potensi, NPG ini masih memerlukan pengembangan dan bukti empiris lebih lanjut untuk mengatasi kekurangannya saat penjelasan teorinya perlu lebih mendalam dan dibuktikan secara ilmiah. Demikian kekurangan dari review jurnal ini yang telah saya dapat. Selanjutnya yaitu ada saran yang telah saya dapat dari review jurnal ini adalah yang pertama, perlu lebih banyak penelitian empiris untuk menguji keberadaan dan penerapan konsep New Public Governance di berbagai konteks. Kedua, membandingkan konsep NPG dengan kerangka analisis lain seperti Good Governance agar dapat dikembangkan lebih matang. Ketiga, menganalisis contoh-contoh praktik tata kelola pemerintahan publik di berbagai negara untuk memperkaya wawasan NPG. Selanjutnya, mengembangkan indikator dan metode pengukuran untuk menilai efektivitas implementasi NPG. Dan yang terakhir yaitu menyebarluaskan konsep NPG kepada para praktisi kebijakan publik agar dapat diterapkan secara luas. Demikian saran yang telah saya dapat dari review jurnal ini. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang dapat saya ambil dari review jurnal ini adalah konsep New Public Governance ditawarkan sebagai kerangka kerja alternatif untuk memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan publik di era modern. New Public Governance sendiri dianggap lebih relevan dibandingkan paradigma sebelumnya karena mengakui pluralitas dan jaringan organisasi. Namun, diperlukan pengembangan dan pengujian lebih lanjut agar New Public Governance ini dapat menjadi alternatif yang kuat. Secara umum, New Public Governance ini memiliki potensi untuk menjadi paradigma baru dalam ilmu administrasi dan manajemen publik di masa depan. Demikian kesimpulan yang saya dapat dari review jurnal berikut ini. Baiklah, sekian pembahasan resensi jurnal dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas resensi jurnal ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan saya atas partisipasinya dalam tugas ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.